Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menghadiri presentasi saya pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya rangkum berkaitan dengan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Untuk itu saya izin share screen berkaitan dengan materi yang sudah saya buat. Apakah sudah terlihat? Oke, saya anggap sudah ya. Baik, untuk yang pertama, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lucius Krisartadi Damar Bawono dengan NPM 2218011198 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, yang pertama mengenai topik bahasan. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah sejarah Pancasila dalam bangsa Indonesia, kemudian yang kedua adalah alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, kemudian yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, kemudian yang keempat adalah urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Oke, memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu sejarah Pancasila dalam bangsa Indonesia. Nah, di uh, prosesnya ini kita membagi menjadi 3 periode utama, yaitu periode pengusulan Pancasila, kemudian periode ada beberapa sejarah atau peristiwa yang dapat dijelaskan lebih rinci pada setiap periodenya. Namun pada slide ini saya hanya mengambil poin penting yang dapat saya sampaikan, yaitu pada periode pengusulan Pancasila, di mana titik awal atau adanya model politik dan pintu gerbang kemerdekaan itu eh, didapat setelah terbentuknya Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda, yang mana hal tersebut menuntun bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Kemudian juga ada pembentukan BPUPKI dan sidang pertamanya yang membahas usulan tentang dasar negara. Dan pada sidang BPUPKI yang pertama ini ada 3 pengusul dasar negara, salah satunya adalah Insinyur Soekarno, yang nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Kemudian juga ada pembentukan Panitia 9. Kemudian pada periode perumusan Pancasila juga ada 3. Kemudian juga ada sidang kedua BPUPKI yang salah satu hasilnya adalah menyetujui pembukaan hukum dasar di mana berisi Piagam Jakarta tersebut. Kemudian ada pembentukan PPKI dan pelepasan bayang-bayang kekuasaan Jepang. Maksud dari pelepasan bayang-bayang kekuasaan Jepang ini adalah karena pada saat mendekati pembentukan PPKI, Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena adanya peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki. Dan untuk mengisi kekosongan tersebut, maka bangsa Indonesia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan bayang-bayang dari kekuasaan Jepang maupun sekutu sebenarnya. Karena setelah Jepang menyerah itu, sekutu ingin kembali untuk menguasai daerah bekas kekuasaan Jepang. Kemudian yang ketiga adalah periode pengesahan Pancasila. Ada 3 poin pokok juga, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, kemudian ada proklamasi Piagam Jakarta karena situasi politik yang waktu itu sudah berubah. Kemudian yang terakhir adalah sidang PPKI. Nah, unsur-unsur pentingnya yang pertama ini tadi adalah usulan Pancasila Soekarno, di mana ada 5 sila. Yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kemudian yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan, kemudian yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Pada saat menyampaikan usulan tersebut, Soekarno itu bisa merangkum kelima sila ini menjadi trisila. Kemudian apabila masih keberatan, dari 3 trisila tersebut dapat dirangkum lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Nama Pancasila juga diusulkan oleh Soekarno sendiri. Kemudian isi Piagam Jakarta ada 5 juga. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta ini seiring berjalannya waktu dan terjadinya sejarah mengalami perubahan pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, didasarkan atas usulan eh, pejuang Indonesia juga dari wilayah timur yang kurang setuju dan disampaikan ke Muhammad Hatta. Kemudian dari sila pertama ini diganti menjadi sila yang sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini merupakan salah satu contoh di mana sebetulnya Pancasila itu sendiri sudah diterapkan sejak proses pembuatannya. Kemudian ada juga beberapa peristiwa penting dari sejarah Pancasila itu sendiri, yaitu ada Orde Soekarno atau zaman Soekarno dan Soekarno tanggal 5 Juli 1959, di mana pengaruhnya terhadap Pancasila adalah penulisan sila Pancasila yang tidak menjadi seragam. Kemudian pada zaman Soeharto, proses penulisan sila yang tidak seragam tersebut diubah menjadi seragam dengan adanya TAP nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4, dan juga Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas Orsospol berkaitan dengan UU nomor 3 tahun 1985 tentang Perpol dan Golkar, serta satu-satunya asas bagi Ormas yang berkaitan dengan UU nomor 8 tahun 1985 tentang Ormas. Kemudian masuk ke pokok bahasan yang kedua, ya adalah alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pada pokok bahasan ini ada 3 poin penting, yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pada poin Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia yang dimaksud adalah Pancasila yang merupakan inkulturasi dan akulturasi budaya yang digali dari bangsa Indonesia menjadi identitas bangsa itu sendiri. Dalam artian Pancasila ini menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Walaupun Pancasila sebagai identitas itu merupakan sebuah akulturasi, karena pada zaman dahulu juga bangsa Indonesia menerima budaya-budaya dari bangsa luar, contohnya seperti agama besar yang sekarang ini kan kebanyakan berasal dari luar gitu ya, kayak Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Terus kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tersebut diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Kemudian ada 2 poin tambahan, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sebenarnya ini adalah seperti kiasan ya teman-teman. Jadi Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagaimana dikatakan Van Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Vogis atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa ini lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi Pancasila itu telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila juga menjadi perjanjian luhur. Nah, artinya adalah bahwa Pancasila ini terbentuk karena uh, hasil kesepakatan dari perjanjian luhur tersebut. Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Kemudian masuk ke pokok bahasan yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Nah, di sini ada 3 poin utama juga. Yang pertama adalah sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Yang dimaksudkan Pancasila sebagai sumber historis adalah nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan. Hal ini dapat dilihat dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana pada zaman dulu, zaman kerajaan, sudah ada proses ibadah ataupun perayaan sakral begitu ya. Jadi bisa membedakan antara yang mana mungkin gaib ataupun dunia nyata begitu. Dan kemudian yang kedua adalah sumber sosiologis, yaitu nilai Pancasila sudah ada sekarang. Contohnya adalah gotong royong. Kemudian sumber politis,
yaitu nilai Pancasila bersumber dan digali dari pengalaman bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satunya adalah pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa lain. Nah, sumber politis ini berkaitan erat dengan sila keempat, yaitu nilai kerakyatan. Nah, ini juga bisa dilihat mungkin dari segi terkecil ya teman-teman, yaitu desa, di mana di desa sendiri juga sudah ada proses kerakyatan, di mana bisa memilih kepala desa, dan juga mungkin sudah ada musyawarah untuk menentukan kesepakatan tentang peraturan desa begitu. Kemudian masuk yang terakhir, yaitu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Nah, di sini ada esensi serta urgensinya. Nah, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia itu adalah pada hakikatnya merupakan kalau misalnya salah ngomong, tapi Pancasila ini dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis ground flag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia juga harus berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat yang diterapkan oleh masyarakat dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Nah, urgensi Pancasila ini didasarkan pada beberapa survei di mana pada saat ini pemahaman masyarakat mengenai Pancasila itu sudah menurun. Jadi banyak dari generasi muda maupun tua itu tidak bisa mungkin melafalkan Pancasila dengan benar. Selain itu juga karena ada beberapa hal berkaitan dengan pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ataupun informasi yang ingin digali lebih lanjut, mungkin bisa membaca sumber bacaan berikut yang sudah saya cantumkan. Terima kasih.